Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grupoida. Jadi grupoida ini kita misalkan A, B elemen dari G, di mana G bukan himpunannya kosong, maka A dioperasikan dengan B itu berada pada elemen G atau berlaku sifat ketertutupan. Untuk contohnya himpunan bilangan natural terhadap operasi penjumlahan. Di sini ambil sembarang A, B itu elemen bilangan N atau bilangan natural, maka A ditambahkan dengan B itu elemen natural atau elemen bilangan natural. Jadi terbukti bahwa bilangan natural terhadap operasi penjumlahan adalah grupoida. Baik, saya akan membahas tentang semigroup. Bisa dilihat untuk definisi, misalkan G himpunan tak kosong, maka G disebut semigroup jika yang pertama G, operasi bintang merupakan grupoid atau berlaku sifat tertutup. Lalu yang kedua, G itu harus bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G. Bisa dilihat di sini A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B, operasi bintang C. Nah, di sini terdapat contoh. Misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan operasi biner. Nah, A operasi bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB. Tunjukkan bahwa N operasi bintang adalah suatu semigroup. Penyelesaian, di sini kita buktikan apakah dia tertutup atau tidak. Nah, kita ambil sebarang A, B elemen N. Karena A, B elemen N dan AB elemen N, maka A operasi bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB elemen N ya. Nah, jadi N itu tertutup terhadap operasi biner, operasi bintang. Di sini juga kita harus membuktikan apakah dia asosiatif. Ambil sebarang A, B, C elemen N. Maka di sini A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A ditambah B, A ditambah AB, operasi bintang C sama dengan A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah A ditambah B ditambah AB kali C. Nah, di sini kita tulis ulang sama dengan A ditambah B ditambah AB ditambah C. Di sini kita kali pelangi untuk A dikali C, B dikali C, AB dikali C. Nah, dapat hasil, maka ditambah A ditambah AC ditambah BC ditambah ABC. Lalu selanjutnya di sini A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B ditambah C ditambah BC sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah BC ditambah A kali B kali C ditambah BC. Nah, didapat hasil A ditambah B ditambah C ditambah BC ditambah AB ditambah AC ditambah ABC. Maka untuk setiap A, B, C, nah N berlaku A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B, operasi bintang C. Jadi N operasi bintang merupakan suatu semigroup. Jadi terbukti bahwa dia itu adalah semigroup. Yang ketiga ini adalah materi mengenai monoid. Monoid adalah suatu semigroup yang memiliki unsur satuan atau identitas dinamakan sebuah monoid. Dijelaskan pada definisi berikut ini. Pada definisi 1 dijelaskan bahwa suatu grupoid G pada operasi tambah dikatakan monoid terhadap penjumlahan jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, G pada operasi tambah akan tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Dan yang ketiga, mempunyai unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Dengan kata lain, semigroup terhadap penjumlahan yang mempunyai unsur satuan atau identitas
X sama dengan 0 disebut monoid terhadap penjumlahan. Nah, selanjutnya, suatu grupoid G pada operasi titik dikatakan monoid terhadap perkalian jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, G pada operasi titik itu akan tertutup terhadap perkalian. Yang kedua, asosiatif terhadap perkalian. Dan yang ketiga, mempunyai unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Dengan kata lain, semigrup terhadap perkalian yang mempunyai unsur satuan atau identitas X sama dengan 1 disebut monoid terhadap perkalian. Di sini terdapat contoh-contohnya. Grupoid bilangan bulat atau Z pada operasi plus, bilangan rasional atau Q pada operasi plus, dan bilangan real atau R pada operasi plus mempunyai monoid-monoid. Karena selain kesemuanya memiliki sifat asosiatif, kesemuanya juga memiliki unsur satuan atau identitas, yaitu 0. Nah, yang kedua, contohnya, grupoid bilangan bulat atau Z pada operasi titik, bilangan rasional atau Q pada operasi titik, dan bilangan R pada operasi titik merupakan monoid-monoid karena selain kesemuanya memiliki sifat asosiatif, kesemuanya juga memiliki unsur satuan atau identitas, yaitu 1. Nah, contoh yang ketiga, himpunan bilangan asli N pada operasi kali disebut monoid, sebab pada poin A, N pada operasi kali itu akan tertutup, karena untuk setiap A, B elemen N itu akan menjadi A kali B elemen N. Nah, pada poin B, N pada operasi kali itu akan asosiatif, karena untuk setiap A, B, C elemen N itu akan menjadi A kali B kali C akan sama dengan A kali B kali C. Nah, pada poin C, N pada operasi kali mempunyai elemen identitas, yaitu 1 elemen N. Sebab untuk setiap A elemen N, maka A kali 1 akan sama dengan 1 kali A, itu akan sama dengan A. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal 1 berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi binar? Jadi, berdasarkan contoh tersebut dan latihan mandiri, itu dapat disimpulkan operasi binar merupakan pemetaan G dikali G atau G dioperasikan dengan G itu menghasilkan himpunan G atau himpunan G tersebut. Dengan G itu bukan elemen kosong, pada himpunan kosong. Dalam operasi binar, perbedaan penjumlahan dan perkalian terletak pada notasi. Selanjutnya latihan soal 2. Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan operasi tertutup. Untuk contoh sifat ketertutupannya itu ini saya mengambil yang pertama, himpunan bilangan rasional tertutup pada operasi perkalian. Sesuai dengan definisi bilangan rasional, itu Q sama dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dan A, B itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Jadi ketika bilangan rasional dikalikan, yaitu Q1 dikalikan dengan Q2 sama dengan A1 per B1 dikalikan dengan A2 per B2, itu menjadi A1 A2 per B1 B2, itu sama dengan M per N, elemen bilangan rasional. Dengan M itu sama dengan A1 A2, N sama dengan B1 B2 pemisalan. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan rasional pada operasi perkalian berlaku sifat ketertutupan. Yang kedua itu himpunan bilangan natural atau real tertutup pada operasi perkalian. Ambil barang A, B itu elemen natural atau bilangan natural, maka A dikalikan dengan B itu berada pada bilangan natural atau berada pada elemen natural. Jadi terbukti himpunan bilangan natural pada operasi perkalian berlaku sifat ketertutupan. Nah, untuk contoh yang bukan sifat ketertutupannya itu saya ambil LA himpunan bilangan positif, himpunan bilangan bulat positif
tidak tertutup pada operasi pengurangan. Misal ambil sebarang A, B itu elemen bilangan bulat positif, dan A itu kurang dari B, maka A dikurang B itu berada pada bilangan bulat negatif. Itu tidak tertutup. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan bulat positif terhadap operasi pengurangan tidak berlaku sifat ketertutupan. Yang B, himpunan bilangan natural atau real tidak tertutup pada operasi pengurangan. Di sini ambil sembarang A, B itu elemen bilangan natural, dan untuk setiap A itu kurang dari B, maka A dikurang B itu bukan elemen dari bilangan natural. Jadi terbukti bahwa bilangan natural terhadap operasi pengurangan tidak berlaku sifat ketertutupan. Selanjutnya itu latihan soal 3. Di sini terdapat 3 nomor. Yang pertama, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Yang kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Yang ketiga, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, di sini sudah tertera untuk nomor 1, untuk memeriksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif jika, nah di sini bisa kita buat yang pertama-tama tabel Cayley. Di sini kita masukkan untuk angka-angkanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini juga kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara menentukan angka sininya kita bisa menghitung untuk 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat, ambil sebarang nilai dari Z, andaikan A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 5, elemen Z6. Maka, berdasarkan sifat asosiatif pada operasi biner yaitu di sini A ditambah B ditambah C sama dengan, bisa dilihat, 2 ditambah 4 ditambah 5. Maka 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu untuk A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 yang hasilnya 5. Kenapa bisa di sini 3? Karena untuk penjumlahan 4 ditambah 5 pada tabel Cayley bisa dilihat hasilnya adalah 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 5, maka Z6 bersifat asosiatif. Untuk yang nomor 2, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Yang pertama bisa dilihat, operasi biner penjumlahan pada bilangan bulat berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen bilangan bulat atau elemen Z berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk contoh yang kedua, operasi biner perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen Z berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Untuk contoh yang ketiga, operasi biner penjumlahan pada bilangan real berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk contoh yang keempat, operasi biner perkalian pada bilangan real berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A dikali
B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Dan untuk contoh yang terakhir, operasi biner penjumlahan pada bilangan natural berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C, anggota N atau elemen N berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Lalu untuk soal yang nomor 3, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, contoh yang pertama ini, operasi pengurangan pada bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C elemen Z atau anggota Z berlaku A dikurang B dikurang C bukan sama dengan A kurang B kurang C. Karena ada anggota bilangan bulat misalnya 2, 3, 4 yang menyebabkan 2 dikurangi 3 dikurangi 4 bukan sama dengan 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Lalu contoh yang kedua, operasi pengurangan pada bilangan real tidak berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C anggota R berlaku A dikurang B dikurang C bukan sama dengan A dikurang B dikurang C. Sama seperti contoh yang awal. Terus untuk contoh yang ketiga, operasi pengurangan pada bilangan asli N tidak berlaku asosiatif karena untuk setiap C, D, E anggota N berlaku C dikurangi D dikurangi E bukan sama dengan tidak sama dengan C dikurangi D dikurangi E. Untuk yang kelima, untuk contoh yang keempat, operasi pengurangan pada bilangan cacah tidak berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap C, D, E anggota N berlaku C dikurang D dikurang E tidak sama dengan C dikurang D dikurang E. Misal ya, contohnya seperti ini. Nah, lalu untuk yang contoh terakhir, operasi pengurangan pada bilangan rasional tidak berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C anggota Q berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai latihan soal 4. Diberikan U10 dengan himpunan 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 bersifat ketertutupan, bersifat asosiatif dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Pertama-tama menjawabnya kita membuat kabar Charlie berikut untuk menunjukkan operasi perkalian modulo 10 di U10. Tadi diketahui bahwa himpunannya adalah 1379, berarti kita tulis 1379, 1379 untuk perkalian modulo 10. Nah, cara mengisinya 1 kali 1, 1, 3 kali 1, 3, 7 kali 1, 7, 9 kali 1, 9, 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9, 3 kali 7 kan 21. 21 itu 1 modulo 10, jadi kita nulisnya 1. Nah, 3 kali 9 itu 27. Maka kita tulis 7 modulo 10, jadi di sini 7. Dan seterusnya hingga diperoleh 7193, 9731. Nah, berdasarkan tabel Charlie di atas, disimpulkan bahwa U10 ini memiliki sifat ketertutupan karena semua hasil pada tabel Charlie di atas merupakan anggota himpunan dari U10. Nah, U10 ini juga berlaku sifat asosiatif karena sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya akan tetap sama. Di sini kita menggunakan operasi perkalian. Nah, U10 ini juga memiliki elemen identitas
Karena 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian modulo 10, karena untuk setiap elemen U10 bersifat A kali 1 sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Nah, di sini soal kedua. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Yang pertama, unsur identitas yaitu 0. Untuk setiap A elemen Z atau bilangan bulat, maka A ditambah 0, 0, tambah A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A sama dengan 0 tambah A. Alasannya, karena 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A tambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Nah, yang B, unsur identitas yaitu 1. Untuk setiap A elemen Z, maka A kali 1, 1 kali A. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. 1 kali, A kali 1 sama dengan A sama dengan 1 kali A. Alasannya karena 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z, karena untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Nah, yang C, unsur identitas yaitu 0. Untuk setiap A elemen Z4, maka A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A itu akan sama dengan A. Alasannya, karena 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 4 pada bilangan bulat Z4, karena untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Nah, yang D, unsur identitas untuk setiap A elemen N atau bilangan asli dikali dengan A inverse akan sama dengan min A elemen N atau bilangan asli. A pada penjumlahan A pada operasi bintang A inverse sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. A inverse pada operasi bintang A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Alasannya, min A merupakan elemen inverse unsur identitas pada bilangan asli N. Karena untuk setiap A elemen N berlaku A pada operasi bintang A inverse sama dengan A inverse pada operasi bintang A sama dengan 0. Nah, yang E, unsur identitas. Untuk setiap A elemen R, maka A pada operasi bintang A inverse sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. A inverse pada operasi bintang A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. A inverse pada operasi bintang A sama dengan A inverse pada operasi bintang A sama dengan 0. Alasannya, karena min A merupakan elemen inverse unsur identitas pada bilangan real atau R. Karena untuk setiap A elemen R berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan A 0. Nah, yang pada soal ketiga diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Yang pertama-tama, penyelesaiannya yang poin A, unsur identitas untuk setiap A elemen Q dengan memisalkan Q-nya itu sama dengan A1 per R1, maka tidak berlaku jika N sama dengan 0 elemen Q. Yang B, untuk setiap A, B elemen R dikali dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan C tidak berlaku jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5 menghasilkan akar dari min C itu tidak sama dengan R.
Ini termasuk bilangan imajiner. Yang C, Z merupakan operasi bunderan yang didefinisikan oleh A bunderan B sama dengan A untuk setiap A, B elemen bulat. Karena operasi bunderan didefinisikan oleh A bunderan B sama dengan A untuk setiap A, B elemen bulat, tidak mempunyai elemen identitas untuk setiap A elemen Z. Nah, untuk suatu elemen dari bilangan bulat, untuk setiap A bunderan E sama dengan E bunderan A sama dengan A, itu akan menjadi A bunderan E sama dengan A. A sama dengan A tidak dapat ditemukan elemen identitasnya. E bunderan A sama dengan A itu akan menjadi A bunderan E tidak akan sama dengan E bunderan O. E bunderan A, maka dapat dikatakan A sama dengan A tidak, maka akan dikatakan operasi bunderan pada bilangan bulat yang didefinisikan oleh A bunderan B sama dengan A untuk setiap A, B elemen bulat tidak mempunyai elemen identitas. Nah, yang pada poin D, Q dengan operasi pembagian. Operasi pembagian pada Q tidak mempunyai elemen identitas karena tidak untuk setiap elemen Q untuk setiap A elemen Q. Nah, A dibagi sama dengan dibagi A sama dengan A. Nah, yang terakhir untuk menjawab soal nomor 3, unsur identitas untuk setiap A elemen Z atau bulat dengan Z sama dengan A per B, maka tidak berlaku jika B sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Membahas latihan soal 5. Yang nomor 1, pertanyaannya apakah elemen identitas berlaku unik atau hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner. Sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Mengungkapkan alasannya. Nah, biasanya yaitu elemen identitas tidak berlaku sifat unik karena tidak semua hasil operasi modulo memiliki nilai yang sama dengan elemen identitasnya. Nah, yang soal yang kedua, berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Biasanya yaitu inverse dari 1 adalah 1 karena satu operasi perkalian modulo 10 1 yaitu 1. Yang kedua, inverse dari 3 adalah 7 karena 3 operasi perkalian modulo 10 sama dengan 1. Inverse dari 7 adalah 3 karena 7 operasi perkalian modulo 10 3 sama dengan 1. Yang keempat, inverse dari 9 adalah 9 karena 9 operasi perkalian modulo 10 9 sama dengan 1. Nah, soal yang ketiga, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kan alasannya. Biasanya itu yang pertama, A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat karena untuk setiap A elemen Z berlaku A plus minus A sama dengan 0, min A plus A. Nah, yang B, 1 per A merupakan elemen inverse pada operasi perkalian pada bilangan real atau tak 0 karena untuk setiap A elemen R atau elemen bilangan real berlaku. Yang C, tabel modulo 6 dengan bilangan bulat 6 yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan dalam operasi penjumlahan di bilangan bulat 6 merupakan sifat inverse karena inverse dari 0 adalah 0 karena 0 operasi penjumlahan modulo 6 0 sama dengan 0. Inverse dari 1 adalah 5 karena 1 operasi modulo 6 5 sama dengan 0. Inverse dari 2 adalah 4 karena 2 operasi penjumlahan modulo 6 4 sama dengan 0. Inverse dari 3 adalah 3 karena 3 operasi penjumlahan modulo 6 3 sama dengan 0. Dan inverse dari 4 adalah 2 karena
4 operasi penjumlahan modulo 6 sama dengan 0. Inverse dari 5 adalah 1 karena 5 operasi penjumlahan modulo 6 1 sama dengan 0. Nah yang min A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan real yang tak 0. Karena untuk setiap A elemen bilangan real berlaku untuk setiap A plus minus A sama dengan 0 atau juga min A plus A dengan A tidak ada di elemen 0. Yang E, 1 per A merupakan elemen inverse pada operasi bilangan bulat positif karena A dikali 1 per A sama dengan 1 atau juga 1 per A dikali A. Nah, yang soal keempat, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki inverse. Kan alasannya tadi kan yang nomor 3 yang memiliki elemen inverse. Nah, yang nomor 4 ini tidak memiliki elemen inverse. Nah, penyelesaiannya itu di sini. Yang pertama, A tidak memiliki inverse pada operasi perkalian pada bilangan bulat karena inverse A adalah 1 per A dan 1 per A yang ada di elemen bilangan bulat. Nah, yang B, bilangan imajiner atau kompleks yang dikalikan. Nah, yang C, himpunan polinomial dan koefisien R dalam kolom perkalian. Operasi perkalian tidak memiliki inverse pada polinomial dengan derajat lebih dari atau sama dengan 1. Yang D, himpunan bilangan aljabar dengan pembagian. Yang terakhir, himpunan bilangan positif real dengan perkalian. Nah, selanjutnya yaitu latihan 6. Nah, latihan 6 di sini yang pertama diberikan himpunan bilangan bulat Z dengan operasi biner bundaran atau ini sama disebut juga dengan rotasi. Periksa apakah bilangan bulat apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila. Nah, yang pertama, A bundaran B sama dengan setengah kali A plus B. Setiap AB berada di elemen bilangan bulat. Nah, kasus pertama misal A, B elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B sama dengan setengah kali A plus B berada di tidak terdapat di elemen bilangan bulat. Kasus 2, misal A, B elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B sama setengah dikali minus A plus minus B tidak di elemen bilangan bulat. Nah, yang kasus 3, misal A B berada di elemen 0, maka A bundaran B sama dengan setengah kali 0 plus 0, yaitu berada di elemen bilangan bulat. Nah, dari itu bisa disimpulkan bahwa dari 3 kasus di atas, operasi A bundaran B sama dengan setengah dikali A plus B bukan grupoida, dikarenakan yaitu operasi bundaran atau notasi ini menghasilkan bukan bilangan bulat di mana syarat grupoida harus tertutup. Nah, yang kedua ada A bundaran B A plus B ditambah 2AB untuk setiap AB elemen bilangan bulat. Sini kasus 1 dengan bilangan bulat tidak sama dengan 0 dan AB berada di elemen bilangan bulat, maka akan dibuktikan A bundaran B sama dengan A plus B plus 2AB. Kasus pertama misal AB berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B sama dengan A plus B ditambah 2AB berada di elemen bilangan bulat positif dan A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Nah, kasus 2 misal A, B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B dengan A plus B plus 2AB berada di elemen bilangan bulat positif dan A bundaran B berada di elemen bilangan bulat dengan syarat A lebih besar dari B dan A kurang dari B akan menghasilkan A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. 3. Kalau A, B berada di elemen bilangan yaitu 0, maka A bundaran B sama dengan 0 plus 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 berada di elemen bilangan 0, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Kasus 4, A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B sama dengan A plus minus B ditambah 2A dikali min B
berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Kasus 5, misal A elemen bilangan bulat negatif dan B elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B min A plus B ditambah 2 dikali min A dikali B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Nah, kasus 6, misal A elemen bilangan bulat positif dan B berada di elemen yaitu satu bilangan yaitu 0, maka A bundaran B sama dengan A plus 0 plus 2 dikali A dikali 0 berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Nah, kasus terakhir nih, misal ada A berada di elemen suatu bilangan yaitu bilangan itu 0 dan B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B 0 plus minus B tambah 2 dikali 0 dikali min B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Pada itu bisa disimpulkan bahwa operasi biner ini yang A bundaran B dengan A plus B tambah 2AB untuk setiap A, B berada di elemen bilangan bulat adalah grupoida. Nah, yang ketiga, A bundaran B A untuk setiap A, B berada di elemen bilangan bulat. Untuk elemen bilangan bulat tidak sama dengan 0 dan A, B elemen bilangan bulat akan dibuktikan A bundaran B yaitu grupoida. Kasus pertama, misal A, B berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B sama dengan A adalah keliru karena A bundaran B di mana A, B itu berada di elemen bilangan bulat tidak akan menghasilkan A bundaran B sama dengan A, sehingga A bundaran B itu bukanlah grupoida. Kasus 2, misal A, B berada di elemen bilangan positif dan B berada di elemen 0 untuk menghasilkan operasi biner A bundaran B, sedangkan B yang diminta yaitu B berada di elemen bilangan bulat, sehingga kalau B sama dengan 0 masih A bundaran B bukan grupoida. Nah, yang keempat, A bundaran B dapat simpulkan A plus 2B. Setiap A, B berada di elemen bilangan bulat. Bilangan bulat tidak boleh sama dengan tidak sama dengan 0. A bundaran B akan disimpulkan A plus 2B untuk setiap A, B berada di elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa A bundaran B adalah grupoida. Kasus pertama, misal ada A, B berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B dengan A plus 2B berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Yang kasus 2, misal ada A, B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B dengan minus A ditambah 2 dikali min B berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Kasus 3, misal A, B berada di elemen 0, maka A bundaran B dengan A-nya sama A dan B-nya kita ganti sama dengan 0, jadi 0 ditambah 2 dikali 0 berada di elemen 0, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Kasus 4, misal ada A berada di elemen bilangan bulat positif dan B-nya berada di elemen bilangan bulat negatif, maka A bundaran B sama dengan A plus 2 dikali min B berada di elemen bilangan bulat yang bisa A elemen bilangan bulat positif dan juga elemen bilangan bulat negatif. Terus 5, misal A berada di elemen bilangan positif dan B berada di elemen 0, maka A bundaran B sama dengan A plus 2 dikali 0 yaitu berada di elemen bilangan bulat positif, maka buat simpulkan bahwa A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Terus 6, misal A berada di elemen bilangan bulat negatif dan juga B berada di elemen 0, maka A bundaran B sama dengan min A ditambah 2 dikali 0
berada di elemen bulat negatif, maka A bundaran B berada di elemen bilangan bulat. Pada itu dapat disimpulkan bahwa operasi A bundaran B dan A plus 2B untuk setiap AB elemen bilangan bulat yaitu grupoid. Yang kelima, A bundaran B akan menghasilkan 0 untuk setiap AB berada di elemen bilangan bulat. A bundaran B sama dengan 0 untuk setiap AB berada di elemen bilangan bulat. Nah, syaratnya yaitu elemen bilangan bulat tidak boleh sama dengan 0. Kasus pertama misal AB berada di elemen bilangan bulat positif, maka A bundaran B tidak boleh sama dengan 0 sehingga operasi biner tidak memenuhi. Misal AB berada di elemen 0, maka A bundaran B sama dengan 0 dan A bundaran B benar dikatakan dan memenuhi operasi A bundaran B sehingga kasus ini terpenuhi. Tapi jika diambil dari definisi grupoida dan aturan untuk setiap AB berada di elemen bilangan bulat, yang berlaku bilangan bulat bukan hanya elemen 0 sehingga A bundaran B sama dengan 0 untuk setiap AB berada di elemen bilangan bulat bukan merupakan grupoida. Selanjutnya yaitu latihan soal 6. Selanjutnya yaitu latihan soal 8. Yang tadi latihan soal 6. Sekarang kita akan bahas latihan 8. Nah, ini ada soal, berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada satu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, himpunan bilangan asli n dengan n, perkalian disebut monoida. Yang itu notasi perkalian. Nah, langkah pertamanya akan kita buktikan bahwa bilangan n atau bilangan asli perkalian yaitu bersifat tertutupan untuk setiap AB berada di elemen bilangan asli, menghasilkan A. Operasi perkalian B berada di elemen bilangan asli. Dikarenakan operasi perkalian pada bilangan asli ini, maka bilangan asli dan juga operasi perkalian bersifat ketertutupan atau grupoida. Langkah yang kedua yaitu akan kita buktikan bahwa bilangan asli dan juga operasi perkalian bersifat asosiatif untuk setiap A, B, C berada di elemen bilangan asli, yaitu menghasilkan, nah sifat asosiatifnya nih ya, ini berarti A, B dikali C, atau juga A dikali dalam kurung B dikali C. Nah di sini setelah itu ambil sebarang angka A, B, C-nya, berat saya ambil A-nya yaitu 3, B-nya 4, dan C-nya sama dengan 5 untuk setiap elemen bilangan asli. Ini penjelasannya yaitu A dikali B dikali C, atau akan menghasilkan juga A dikali dalam kurung B kali C. Nah di sini berarti kan tadi A-nya 3 dikali 4, B-nya 4, B-nya 5. 3 dikali 4 kali 5 menghasilkan juga 3 dikali dalam kurung 4 kali 5. Nah, yang akan menghasilkan 12 kali 5 60, dan juga 3 dikali 2 60 juga. Maka bilangan asli dan juga operasi perkalian yaitu dapat dikatakan semigrup. Nah, langkah yang ketiga kan kita buktikan bahwa bilangan asli dan juga operasi perkalian ini memiliki identitas. Ya, n dan berada di elemen bilangan bulat, berada di elemen bilangan asli yaitu 1, n sama dengan n memiliki identitas yaitu 1. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa karena bilangan asli dan juga operasi perkalian bersifat ketertutupan atau bersifat asosiatif serta memiliki identitas, maka bilangan asli dan juga operasi perkalian ini yaitu dapat dikatakan monoida. Nah, yang B, himpunan bilangan bulat
bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan disebut monoida. Di sini kita akan buktikan itu. Nah, langkah yang pertama, kita buktikan bahwa bilangan bulat dan juga penjumlahan bersifat tertutupan untuk setiap A, B berada di elemen bilangan bulat ketika bilangan bulatnya tidak boleh sama dengan 0. Itu akan menghasilkan A. Operasi penjumlahan B berada di elemen bilangan bulat dikarenakan bilangan bulat ini dioperasikan penjumlahan, maka bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan ini bersifat tertutupan. Nah, langkah kedua kita buktikan bahwa bilangan asli dan juga operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C berada di elemen bilangan bulat, itu akan menghasilkan operasi asosiatifnya itu sendiri, yaitu dalam kurung A plus B plus C akan menghasilkan juga A plus dalam kurung B plus C. Nah, di sini ambil sembarang angka. A-nya saya ambil 3 dan B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 5 untuk setiap berada di elemen bilangan bulat. Nah, setelah itu kita operasikan, yaitu akan menghasilkan dalam kurung A plus B plus C, akan menghasilkan juga A plus dalam kurung B plus C. Nah, 3 plus 4 plus 5 7 kan 12, terus yang operasi kedua 3 plus 4 plus 5 3 plus 9 sama dengan 12. Nah, ini kan angkanya sama, yaitu dikatakan ini asosiatif. Maka dari itu bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan ini dapat dikatakan yaitu semigrup. Nah, langkah yang terakhir akan kita buktikan bahwa bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan ini memiliki identitas itu sendiri. Nah, A berada di elemen bilangan bulat dan dengan syarat bilangan bulat itu menghasilkan 0. Karena penjumlahan, maka elemen identitas yaitu 0. Di sini operasinya A plus 0 sama dengan 0 plus A, yaitu akan menghasilkan A-nya itu sendiri. Nah, ini dapat ambil simpulan bahwa karena bilangan bulat dan juga operasi penjumlahan bersifat ketertutupan, terus juga bersifat asosiatif dan juga dia itu memiliki identitas, maka operasi bilangan bulat dan juga operasi perkalian ini dapat dikatakan yaitu monoida.